Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan kali ini, atas izin iradat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dipertemukan di majelis yang mulia ini, Majelis Sinyal Islam Indonesia. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam naungan maghfirah serta ada dalam limpahan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pecinta Sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masih di akidah nabawiyah, yaitu tentang sifat Nabi yang kedua. Yang kemarin, Rasul itu wajib sidik. Sidik adalah jujur. Kemudian yang kedua adalah amanah. Nah, kenapa ada akidah nabawiyah? Supaya timbul dalam hati kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan cinta supaya mengikuti apa yang dibawakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau sudah cinta, apapun pasti diikuti. Abdullah bin Umar luar biasa cintanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa. Bahkan di dalam hadis Muslim ada seorang sahabat yang begitu cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menjelang wafatnya ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, dan Rasul datang menjenguknya, bertemu, sehingga sahabat tersebut menatap tajam wajah baginda Rasulullah SAW sampai berlinang air mata. Kemudian kata sahabat, kalau saya meninggal dalam kondisi penuh cinta kepada baginda Rasulullah, dakhala jannah, yakin saya akan masuk surga. Maka adanya akidah nabawiyah adalah supaya kita timbul dalam hati kita cinta, mahabbah kepada Rasulullah SAW dan mengikuti apa yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, totalitas. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Menurut Abu Aliyah Hasan Al-Basri, ihdinas siratal mustaqim, yang dimaksud dengan siratal mustaqim huwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa khiyaru ahli baitihi wa ashabihi. Siratal mustaqim itu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ahli bait, pilihan-pilihan ahli bait Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu maka mari kita lanjutkan pembahasannya adalah wayajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam al amanah. Wajib bagi hak atau wajib untuk para rasul alaihimus salatu wassalam, salawat salam Allah mudah-mudahan tercurahkan untuknya, al amanah, yaitu sifat amanah, terpercaya. Wadiduha al khianat, kebalikan daripada amanah adalah khianat, cedera, tidak terpercaya, menodai kepercayaan, khianat. Wadalilu ala dzalika, yang menjadi dalil bahwasanya Rasul itu wajib tersifati oleh sifat amanah, annahum law khanu bi fi'li muharramin aw makruh, bahwasanya jika Rasul mengerjakan perkara yang law khanu, jika Rasul berkhianat dengan mengerjakan perkara yang diharamkan atau perkara yang dimakruhkan
lakunna ma'murina bimithli dzalik. Maka kita pun diperintah untuk mengerjakan perkara tersebut, yaitu mengerjakan perkara yang diharamkan dan perkara yang dimakruhkan. Wala yasu an nu'maru bi muharramin aw makruh, sedangkan tidak sah kita mengerjakan perkara yang diharamkan atau mengerjakan perkara yang dimakruhkan. Nah, jelas di sini adalah bahwasannya para nabi, para rasul itu wajib mempunyai sifat amanah. Apa itu amanah? Wahya hibdud dhawahirihim wa batinihim minat talabus bimanhin anhu walau nahyan karohah. Amanah itu adalah terjaga zahir batinnya para rasul, wabil khusus Rasulullah SAW. Terjaga zahir batinnya para rasul dari mengerjakan perkara yang dilarang oleh Allah, meskipun larangnya itu adalah nahyul karohah, larangannya makruh. Karena dalam hukum syariat itu ada wajib, lawannya haram. Ada sunat, lawannya makruh. Kalau kembali kepada teori usul fikih, wajib lawannya haram, sunnah lawannya makruh. Jadi meskipun perkara yang dilarang itu sifatnya makruh, maka Rasul mustahil untuk mengerjakan perkara yang diharamkan oleh Allah, dan Rasul mustahil untuk mengerjakan perkara yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat terjaga. Seperti mana? Maka perkara yang diharamkan oleh Allah berupa maksiat kepada Allah, satu ada maksiat badan. Ya, maksiat bidzahiril badan. Maksiat dengan badan kita. Seperti mana? Kazina. Zina maksiat badan. Syurbil khamri, minum arak termasuk maksiat badan. Wal kidbi, berdusta pun termasuk maksiat badan karena lidah bagian daripada badan. Dan yang lainnya banyak maksiat-maksiat badan. Mata memandang perkara yang bukan pandangannya, itu maksiat badan. Telinga mendengarkan perkara yang tidak seharusnya didengar, itu pun maksiat badan. Kaki melangkahkan ke tempat yang tidak pantas menurut syariat agama, itu pun maksiat badan. Wa ma'sumun an jamil ma'asi al-muta'alliqah bil batin. Dan Rasul pun terjaga dari mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat yang hubungannya dengan batin. Tadi maksiat badan, sekarang maksiat batin. Mana maksiat batin? Minal hasad. Rasul mustahil punya sifat hasad, iri dengki. Apa sih hasud? Hasud teh tidak enak kalau orang lain mendapatkan kenikmatan. Mohon maaf, tetangga kita punya TV baru, punya mobil baru, kita yang sakit hatinya. Bukan ikut bersyukur, kita sakit hatinya. Ya Allah, ya Rahman, si Fulan sudah kebeli lagi mobil, si Fulan sudah kebeli lagi TV. Mudah-mudahan mobilnya cepat rusak, TV-nya cepat rusak. Dan saya punya mobil, punya TV seperti dia. Nah, itu hasud namanya. Hasud itu nikmat yang dimiliki oleh orang lain hilang. Dan dia mempunyai nikmat seperti orang tersebut. Jadi nikmat yang dimiliki oleh orang lain hilang dan dia punya nikmat seperti dia. Itu hasud namanya. Ada gobtoh, gibtoh, gobtoh. Apa itu gibtoh atau gobtoh? Kalau gobtoh mah orang lain punya nikmat, kita pun pingin punya nikmat yang sama dan tidak punya harapan orang lain supaya hilang nikmat, tidak. Orang lain punya mobil, punya TV baru, kita pun pingin punya mobil, punya TV seperti dia. Dan kita pun ikut senang atas nikmat dia. Itu gobtoh namanya. Ataupun mohon maaf, orang lain naik jabatan, kita pun pingin naik jabatan seperti dia. Ya,
dan kita bersyukur atas naik jabatan dan pangkatnya dia, itu gobdoh namanya. Dan itu diperbolehkan. Kalau gobdoh itu. Yang tidak boleh mah hasud. Apa hasud? Hasud mah tadi orang lain dapat nikmat, kita punya keinginan seingin nikmat seperti dia, dan nikmat yang dimiliki oleh dia hilang, pindah kepada kita. Itu namanya hasud. Rasul mustahil punya sifat hasud. Rasul mustahil punya sifat hasud. Bahkan bukan hasud, Rasul mah senang mendoakan orang lain. Rasul mah senang mendoakan orang lain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ini akhlak Rasul. Rasul ketika ada sahabat fakir, Rasul mendoakan dia supaya banyak rezeki. Contoh, doa Rasulullah untuk Anas bin Malik radhiyallahu taala an ketika Anas bin Malik nikah. Anas bin Malik sahabat kecil yang menemani Rasulullah di Madinah. Kemanapun Rasul pergi pasti didampingi Anas bin Malik ketika di Madinah. Sahabat kecil yang senantiasa mendampingi Rasulullah SAW. Orang tidak punya Anas bin Malik. Ketika nikah Anas bin Malik, doa terkhusus untuk Anas bin Malik dari baginda Rasulullah adalah Allahumma kfir malaka wawala Allah makfir malahu wa waladahu wa barik fima a'taitahu. Ad-du'a bi dhahril ghaib. Anas bin Malik di mana? Rasul di tengah keheningan malam mungkin, atau Rasul ketika menyendiri dia berdoa Allahumma makfir malahu wa waladahu wa barik fima a'taitahu. Ya Allah, banyakkanlah harta Anas bin Malik, banyakkanlah anak keturunan Anas bin Malik, dan berkahkanlah apa yang kau berikan kepada Anas bin Malik. Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Hebatnya Rasul. Senang mendoakan. Ketika Rasul menjenguk orang sakit, Rasul pun mendoakan orang yang sakit supaya sembuh. Ketika melihat orang yang fakir, Rasul pun mendoakan supaya banyak rezeki. Ketika melihat orang sedang kesulitan, Rasul mendoakan supaya dia terlepas dari seluruh kesulitannya. Itu jiwa Rasul luar biasa. Luar biasa. Ya jelas tidak ada sifat hasud Rasulullah SAW. Sifatnya sangat pemurah. Sifatnya sangat pemurah. Masya Allah, luar biasa. Maka kita sebagai umat Rasulullah SAW pun harus seperti itu. Teman kita sakit, doakan oleh kita, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Teman kita kekurangan rezeki, doakan oleh kita. Ya Allah, mudah-mudahan si pulang teman saya dibanyakan rezekinya. Ya Allah, diberkahkan rezekinya. Teman kita banyak kesulitan. Ya Allah, mudah-mudahan teman saya, ya Allah, dilepaskan dari berbagai macam kesulitan, ganti dengan berbagai macam kemudahan. Doakan oleh kita. Dan justru ketika kita mendoakan teman kita yang sakit, teman kita yang kekurangan rezeki, didoakan oleh kita supaya dia kaya. Teman kita yang sedang dalam kesulitan, didoakan oleh kita supaya dia keluar dari kesulitan tersebut. Maka malaikat berkata, walaka misluk. Walaka misluk, kata malaikat. Untukmu seperti apa yang kau doakan untuk temanmu. Ketika kita mendoakan kepada teman kita yang sakit, justru kita pun akan mendapatkan doa dari malaikat, akan disembuhkan penyakit-penyakit dalam diri kita. Ketika teman kita sedang kesulitan rezeki, kita doakan supaya mudah rezeki jadi orang kaya. Malaikat akan mendoakan kita akan diberikan rezeki jadi orang yang kaya raya. Kita mendoakan teman kita dalam kesulitan supaya dia terlepas dari kesulitan. Malaikat mendoakan kita supaya kita terlepas dari berbagai macam kesulitan. Walaka misluk. Untukmu seperti apa yang kau doakan kepada temanmu. Allahu Akbar, ajib, luar biasa. Maka di mana ada sifat hasud Rasulullah SAW? Tidak ada. Mustahil Rasul punya sifat hasud. Wal kibri, Rasul mustahil punya sifat kibr. Sombong. Tidak ada sombong, Masya Allah. Sombong itu apa sih? Rumah mewah sombongkah? Mobil mewah sombongkah? Jabatan mentereng sombongkah? Bukan. Rumah mewah, mobil mewah, jabatan mentereng itu bukan sombong. Sombong itu batrul hak. Tidak mau menerima kebenaran, itu sombong.
peribahasa mengatakan, ambillah telur meskipun dari tempat yang kotor. Jangan ambil sesuatu kalau keluar dari tempat kotoran manusia. Maksudnya apa? Ambillah sesuatu kalau itu benar, meskipun itu dari anak kecil. Ambil itu ilmu. Kalau saya pejabat, jabatan saya tinggi, ada anak buah saya memberikan saran. Kalau saran dari anak buah itu benar, tepat, ambil. Saya bos, punya karyawan banyak. Kalau saran dari anak buah itu tepat, pas, bagus, ambil. Orang yang tidak mau menerima saran, orang yang tidak mau menerima pepatah, itu adalah orang yang kibar, sombong, batrul haq. Ya, sombong itu bukan berarti rumah mewah dia sombong, bukan. Mobilnya mewah, gonta-ganti mobil tiap tahun, bukan sombong. Jasnya pun ini mah jasnya made in Italy, made in USA, dia sombong banget, bukan. Sombong itu adalah batrul haq, tidak mau menerima kebenaran, itu sombong. Masya Allah. Terus bagaimana kalau kita berhias? Kalau kita berhias, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Boleh-boleh saja. Sebab Allah mencintai keindahan. Yang penting niat kita. Ketika kita berhias, tujuannya adalah syukurullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul mustahil sombong. Kenapa Rasul mustahil sombong? Dengarkan, Rasul itu punya sifat patonah, cerdasnya luar biasa. Tetapi ketika memutuskan masalah, Rasul selalu bermusyawarah. Padahal hemat saya, menurut saya, Rasul kalau tidak bermusyawarah pun mampu. Dengan kecerdasan Rasul yang dimilikinya, dengan bimbingan dari para malaikat, Rasul mampu tanpa harus bermusyawarah dengan sahabat. Mampu langsung saja. Nih. Tapi Rasul tidak. Rasul memberikan contoh untuk umatnya. Selesaikanlah masalah dengan bermusyawarah. Rasul bermusyawarah dengan sahabat. Hatta urusan rumah tangga pun, urusan dapur pun, Rasul suka bermusyawarah dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala. Rasul suka bermusyawarah dengan ummahatul mukminin yang lain. Masya Allah. Urusan dapur, urusan rumah, Rasul suka bermusyawarah. Diputuskan segala dengan musyawarah. Wasyawirhum fil amri. Allahu akbar qayyum. Waria, itu Rasul mesti punya sifat riya. Apa itu riya? Ya, pingin terpandang, pingin dipandang. Kalau Sunda pingin dieleh-eleh. Bahasa Sunda mah itu riya. Nah, Rasul mustahil punya sifat riya. Dan Rasul terjauh dari hal tersebut. Karena itu adalah termasuk maksiat-maksiat batin. Ya jelas, amanah itu adalah terjaganya Rasulullah dohir dan batin dari perbuatan-perbuatan maksiat. Wa idza waqa'a surata dalik. Jika terjadi perkara tersebut, seolah-olah itu adalah perkara yang maksiat seolah-olah. Maka kalau terjadi perkara tersebut yang seolah-olah itu adalah maksiat, mustahil untuk diri Rasul maksiat. Kenapa? Bahwa litashri payasiru wajiban au manduban pihakihim. Maka kalau seolah-olah itu maksiat, bukan maksiat tapi litashri, apa tashri? Syariat dari Allah. Yang hukumnya nanti justru bisa menjadi wajib atau bisa menjadi mandub. Cuman hukum ini nanti ada hak li Rasulillah, hak untuk Rasul, bukan untuk umatnya. Ada hak untuk Rasul dan hak untuk umatnya. Contoh mana? Rasul punya istri 9. Itu tasyri. Hak untuk Rasulullah tapi tidak untuk umatnya. Umatnya kalau mau lebih daripada 1, Allah menjamin silahkan. Masna wa thulatsa wa ruba' hanya sampai 4 bukan 9. Dan itu adalah hak khusus untuk
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fa'af'aluhum alaihi wassalatu wassalam dairah bainal wajib wal mandub. Maka sebab Rasul SAW terjaga dari perbuatan maksiat dohir atau batin, apa yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah SAW itu hanya berputar sekitar wajib sunnah, wajib sunnah, wajib sunnah. Perkara mubah pun akan jadi sunnah. Dengan apa? Dengan niat. Maka oleh karena itu para aulia Allah, kekasih-kekasih Allah mengikuti pola hidup jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara full totalitas. Bihusnin niat soro mubah mandub. Yang mubah itu menjadi mandub dengan husnul niat. Makan, gimana sih? Makan, hukum makan itu mubah. Kulu washrobu wala tusrifu dalam Al-Quran. Makanlah kamu, minumlah kamu, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan kalau makan dan minum. Hukum makan dan minum itu mubah. Tetapi akan menjadi sunnah hukum makan dan minum kalau mengikuti pola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah para aulia Allah. Mengikuti totalitas Rasulullah SAW. Sehingga yang mubah pun jadi mandub bihusnin niat. Maka kita pun harusnya seperti itu. Setiap segala sesuatu mulailah dengan niat bihusnin niat. Dengan niat yang baik. Supaya apa? Supaya jadi nilai ibadah. Kalau jadi nilai ibadah, tidak ada perkara yang sia-sia. Bekerja niatan nawaitulillah karena Allah SWT. Apapun niatan karena Allah, insya Allah dengan bihusnin niat akan jadi ibadah. Maka man yasilu ila maqamin tasiru fi harkatu wa sakanatu ta'atan bin niat. Para wali Allah, dia sampai pada makom-makom wali Allah, makom kekasih Allah, itu adalah harkat sakanatnya jadi ibadah. Kenapa? Geraknya jadi ibadah, diamnya jadi ibadah. Kenapa? Bihusnin niat, dengan bagusnya niat. Oleh karena itu maka kalau Rasul khianat, maka kita pun pasti akan diperintah oleh Allah untuk berkhianat. Kenapa? Karena kita diperintah oleh Allah untuk taat kepada Rasul. Atiullaha wa atiur Rasul. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah, para utusan Allah. Maka kalau Rasul maksiat, Rasul mengerjakan perkara yang haram atau Rasul mengerjakan perkara yang makruh, kita pun pasti diperintah oleh Allah untuk mengerjakan haram dan makruh. Sedangkan itu mustahil. Maka oleh karena itu Rasul mustahil khianat, Rasul mustahil mengerjakan perkara yang haram, Rasul mustahil mengerjakan perkara yang makruh. Pekerjaan yang dikerjakan oleh Rasul berputar wajib mandub, wajib mandub. Oleh karena itu ikutilah Allah, ikuti Rasulullah SAW, ikuti perkara yang wajib dan ikuti perkara yang sunnah. Wala yasu an nu'maro bimuharramin aw makruhin. Kita tidak disahkan, tidak dipantaskan, tidak diperbolehkan mengerjakan perkara yang diharamkan oleh Allah dan perkara yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan seputar akidah nabawiyah. Yang kedua itu sifat amanah untuk para rasul. Mudah-mudahan tertanam dalam hati kita cinta terhadap Rasulullah SAW, dan ini adalah modal utama. Modal utama kita, tanamkan cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Karena ingat, semua manusia, tabiat manusia, naluri manusia akan senantiasa mengikuti apa yang dia cintai. Maka jangan salah figur. Kalau kita mencintai figur yang salah, jelas kita mengikuti pola yang salah. Tapi figur kita adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan mengikuti baginda Rasulullah, kita akan jaya dunia dan akhirat.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.